di dalam dia menjaga lidah. Selamatan seorang tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Di bulan haram ini jangan asal ngomong, asal ceplos, asal apa, ngomong semboten-boten, ternyata itu malah menambah pundi-pundi dosa. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Akan tetapi di bulan haram ini gunakanlah lisan untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ahmadu ta'ala wa ashkuruh. Yuyassiru asiran wa yujburu katsiran wa atubu ilaihi wa kana rabbuka basira. Subhanahu wa bihamdihi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu bil haqqi baina yaday sa'ah basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Salawatullah barakatuhu tutsla alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua rahmat, taufik dan hidayahnya, yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Oleh karena itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalaulah kita menghitung betapa banyak nikmat Allah, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita yaitu diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini yang insya Allah semuanya akan menjadi saksi bagi kita di hari akhir nanti. Amin. Semoga yang hadir di sini dimudahkan langkahnya untuk menuju ke surga. Amin. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan, zaman kebodohan, zaman jahiliyah, zaman di mana orang-orang berada dalam kebodohan sampai sekarang penuh dengan ilmu pengetahuan terang benderang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat nih? Sehat ya? Sebelum kita memulai kajian, selalu saya mengingatkan di majelis ilmu atau majelis taklim, manusia itu selalu dilupakan atas dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat atau waktu yang senggang. Kita semua dalam keadaan sehat, terkadang kita lupa betapa mahalnya nikmat kesehatan. Kita sempat hadir di sini, betapa mahalnya nikmat sempat, nikmat waktu yang senggang. Karena mungkin banyak di antara masyarakat yang ingin hadir di sini namun belum sempat. Nikmat sehat biasanya kita rasakan apabila sudah berada di RSUD, RSI, di apotek. Baru terasa betapa mahalnya nikmat kesehatan. Masuklah ruang ICU,
masuklah ruang operasi, baru merasakan iya, kesehatan itu mahal. Nikmat sempat bagi orang-orang yang ingin hadir di sini, namun mereka maaf, sibuk mungkin atau memiliki tugas yang lain sehingga tidak dapat hadir di sini. Sedangkan kita termasuk hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk hadir di majelis taklim ini, itu merupakan taufik, kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Tidak terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Zulqa'dah, bulan haram yang terdapat dalam agama Islam. Bukan hanya bulan suci di bulan Ramadan, akan tetapi bulan haram atau bulan suci di Islam itu ada 4, seperti halnya yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini Allah menyiapkan 4 bulan haram, 4 bulan suci, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hari ini kita berada di tanggal 28 Zulqa'dah. Itu menandakan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Zulqa'dah ini. Kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana di bulan ini orang-orang menyempurnakan rukun Islam dan rukun iman mereka. Ada yang kemarin berangkat dari alun-alun Banjarnegara untuk menuju ke tanah suci Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Semoga yang berangkat haji tahun ini semuanya mabrur. Amin. Entah itu saudara kita, tetangga kita, teman kita, semoga semua yang bukan hanya dari Banjarnegara tapi dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, mereka semuanya mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Bulan haram, bulan suci. Sekarang kita akan mengakhiri bulan Zulqa'dah ini, tidak terasa. Rasanya kemarin baru masuk Zulqa'dah, sekarang kita akan memasuki Zulhijjah, yang dimana orang-orang berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk beramal soleh. Ada yang amal solehnya dengan sholat, ada yang amal solehnya dengan haji, ada yang dengan umrah, ada yang dengan zikir, ada yang dengan masjid taklim, ada yang dengan tilawah, ada yang dengan puasa, dan lain-lain. Semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan di bulan suci ini. Jadi kalau orang menganggap bulan suci hanya di bulan Ramadan, itu salah. Tapi bulan haram, bulan suci ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, di mana orang-orang yang beramal soleh akan dilipat gandakan pahalanya. Dan auzubillah, orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan juga akan dilipat gandakan dosanya. Sebagaimana ulama Ibnu Battal mengatakan, al-a'malu sholih fi hadhi al-ashhur al-hurum a'zam ajran fima siwahunna, yang artinya amal soleh di bulan-bulan haram ini besar pahalanya, agung di mata Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa agung, kenapa besar? Karena inilah bulan haram, bulan yang kita tidak boleh berbuat kesalahan. Haram untuk saling membunuh, haram untuk saling berdusta, haram untuk saling membohongi, haram untuk saling berbuat kesalahan.
Oleh karena itu di zaman jahiliyah dahulu, makanya disebut jahiliyah. Di zaman jahiliyah dahulu itu orang-orang kalau memasuki bulan haram ini mereka berhenti berperang, berhenti berbuat kesalahan, berhenti melakukan perjalanan. Kenapa? Karena mereka tahu sekarang berada di bulan haram atau bulan suci. Orang jahiliyah saja faham, orang jahil saja faham bahwasanya di bulan haram ini dilarang berbuat kesalahan, kezaliman. Apalagi kita orang Banjarnegara yang insya Allah buatan jahil gitu. Banjarnegara insya Allah orangnya pinter-pinter, insya Allah lebih paham. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang jahil. Kalau kita lebih jahil berarti kita lebih jahiliyah daripada orang-orang jahil Arab dahulu. Tapi sekarang insya Allah orang sini pintar-pintar. Dalam ayat tadi yang saya bacakan, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah menzalimi. Fala tazlimu, fiilnya di sini jamak. Hai orang-orang manusia, engkau laki-laki atau perempuan, engkau kaya atau miskin, putih atau hitam, fala tazlimu, janganlah menzalimi diri engkau. Janganlah berbuat zalim sekecil apapun pada dirimu sendiri. Bayangkan, berbuat zalim, berbuat salah pada diri sendiri saja tidak boleh, apalagi berbuat zalim kepada orang lain. Niki dalam At-Taubah ini ayat 36 menjelaskan janganlah menzalimi diri sendiri, janganlah berbuat kesalahan pada diri sendiri, apalagi kepada orang lain, apalagi kepada keluarga, apalagi kepada anak, apalagi kepada cucu, apalagi kepada ustadz, apalagi kepada kiai dan lain-lain. Tidak boleh menzalimi diri sendiri saja, tidak boleh, apalagi menzalimi orang lain. Lantas apa yang harus kita lakukan di bulan haram ini, di bulan suci ini? Bulan yang dimana orang-orang itu beramal soleh, bulan dimana orang-orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Salah satunya seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu mendatangi majelis ilmu. Salah satu amalan yang paling utama, salah satu amalan soleh yang pahalanya luar biasa, sangat besarnya, yaitu menghadiri majelis ilmu, majelis taklim. Majelis taklim seperti ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi didahului oleh sholat subuh berjamaah. Insyaallah. Sholat subuh berjamaah sudah berpahala, Pak. Datang ke masjid berpahala. Betul ya? Ikut majelis taklim tambah berpahala. Di sini zikir tambah berpahala. Berdoa tambah berpahala. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa hafatsumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Allah ini sangat cinta kepada orang-orang yang hadir di majelis, di masjid. Nah, ini kan tempat suci ya. Masjid ini tidak boleh berbuat kesalahan, nggak boleh berbuat dosa, nggak boleh berbuat sesuatu yang zaliman. Lalu dia menghadiri majelis taklim, majelis zikir, maka Allah akan menurunkan nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan yang namanya ketenangan, ketentraman. Jenengan sedaya niki tenang napa mboten? Tenang nggih? Tentram nggih? Itu jaminan dari Allah. Orang kalau datang ke majelis taklim, majelis ilmi itu hatinya tenang, otaknya tenang. Masalah ada, tapi kalau keluar dari masjid, kalau dalam masjid tidak ada yang namanya masalah. Fokusnya akan ibadah, karena itu jaminan. Orang kalau fokus akan dijaga. Nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan. Wa hafatsumul malaikah, malaikat menjaga kita, Pak. Masya Allah, dijaga. Di luar masjid ini kata malaikat ya Pak, tapi mboten saged ditinggali Pak. Malaikatnya banyak, cuma kita tidak dapat melihat malaikatnya. Kenapa malaikat itu datang? Karena cinta kepada majelis ta'lim, majelis ilmu. Malaikat ini datang mencatat, menulis.
Wa dzakarahumullah fi man indah, kita akan disebutkan nanti di mana ketika hari akhir ini orangnya rajin majelis taklim, rajin majelis ilmu, masukkan ke surga langsung. Tidak usah ke neraka, tidak usah kemana-mana. Itu orang yang rajin datang ke majelis ilmu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk jalan menuju ke surga. Jadi jenengan jalan ke sini itu sudah dimudahkan langkahnya untuk menuju ke surga. Banyak sekali hadis yang menerangkan jenengan satu langkah ke masjid ini itu diampuni dosa. Ke masjid satu langkah diangkat derajatnya. Betul? Itu kalau rumahnya jauh itu pernah atau belum menghitung langkah kaki dari rumah ke sini? Coba kalau kita hitung, saking dalam masjid, sekali jalan kalau langkahnya 30 langkah, berarti sekali jalan 30 dosa diampuni, 30 derajat akan diangkat. Itu sekali jalan, Pak. Ini bolak-balik kali 2, 60, Pak. Nggih. Dosa-dosa kecil hilang. Itu sekali ke masjid. Nah, kalau ke masjidnya subuh, zuhur, asar, maghrib bisa. Kalau satu kali langkah 30 dari masjid ke sini 30 langkah, berarti kali saja 60 bolak-balik kali 5 300. Masya Allah. Itu kalau mau hitung-hitungan. Kalau nggak mau hitung-hitungan, Masya Allah lebih banyak lagi. Itulah keutamaan majelis ilmu, majelis zikir. Belum lagi nanti kita di sini sampai sholat syuruk nih, sholat isyraq nih. Insya Allah akan mendapatkan pahala haji dan pahala umrah yang sempurna, pahala haji atau pahala umrah. Itu hadis riwayat Tabrani. Saya kasih dari hadis lain. Barang siapa? Ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dari rumahnya saking dalam sampun niat, dari rumah sudah niat ingin belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Jadi yang saking dalam itu pun niat ingin sinau atau mengajarkan, jadi sinau jenengan gitu, yang mengajarkan kula, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Itu dalam hadis lain. Jadi hanya datang ke sini majelis sudah mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi hanya mendengarkan sudah mendapatkan pahala wukuf di Arafah, Musdalifah, Mina, Armina, lempar jumroh, sudah lengkap. Kalau datang ke sini niatnya untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama yang ingin saya sampaikan, yaitu keutamaan majelis ilmu di bulan haram ini. Jangan sampai kita sebaliknya. Di bulan haram kita malah berbuat keharaman, ya. Di bulan Zulqa'dah Zulhijjah malah kita mendatangi tempat-tempat yang na'udzubillah mendatangkan murka atau mendatangkan dosa. Jangan sampai na'udzubillah. Yang kedua, amalan apa yang mulia di bulan suci ini, di bulan haram ini, yaitu menjaga hati, hifdzul qalbi, menjaga hati. Hati kita semuanya, kulon jenengan sedaya ini harus dijaga. Hati-hati dengan hati, karena bisa sakit hati gara-gara ucapan yang masuk ke dalam hati. Hati-hati. Hati-hati dengan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadul kullu, ala wahyal qalbu." Dalam tubuh manusia itu terdapat satu gumpal daging yang apabila daging ini bersih, maka seluruh amal perbuatan akan bersih. Dan apabila daging ini kotor, maka seluruh amal perbuatan akan kotor. Di manakah itu? Yaitu di hati. Hati kita, hati manusia.
Amalan apakah di bulan haram ini yang harus kita tingkatkan, yang harus kita lebih maksimalkan dengan hati? Yang pertama adalah amalan syukur. Syukur dengan menggunakan hati. Alhamdulillah. Syukur dengan hati kita memperbanyak segala syukur. Dengan hati kita yakin iya, kita berangkat ke masjid ini karena dimudahkan oleh Allah. Kita dapat mengikuti majelis taklim ini karena dimudahkan langkahnya oleh Allah. Itu dengan hati. Harus kita syukur dengan hati. Sudah bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Sudah dengan lisan berpikir iya ya, ternyata semua ini nikmat berasal dari Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. La in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, pasti la azidan itu harf takkid, la azidan habis itu mansub fathah, pasti akan kami tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, apabila kalian kufur dengan semua nikmatku, ingatlah inna adabi la syadid, azabku sangatlah keras. Hati-hati. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukur alhamdulillah dapat sholat subuh berjamaah. Bersyukur alhamdulillah diberikan kesehatan. Bersyukur alhamdulillah masih diberikan segala nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Perbanyak syukur. Bersyukur mata masih bisa untuk melihat. Bersyukur telinga masih bisa untuk mendengar. Bersyukur kaki masih bisa untuk berjalan. Terkadang kita lupa nikmat ini karena sering sehat. Coba kita ke rumah sakit, lihat orang yang kakinya sudah tidak dapat digerakkan. Lihat ke rumah sakit yang matanya itu silinder pun pinten nih kok. Kacamatanya bingung. Sudah nggak ada kacamata lagi. Itu membuat kita bersyukur ya. Alhamdulillah, ini amalan hati yang sangat mulia. Akan tetapi Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Tetapi sedikit sekali hambaku ini yang bersyukur. Disinilah manusia banyak diberikan nikmat tapi lupa bersyukur. Dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Rumah sudah dekat masjid, tidak ke masjid. Umpamanya sudah diberikan motor, diberikan mobil, tidak dirawat, tidak dijaga, itu berarti dia tidak bersyukur. Nanti kalau Allah ambil baru, oh iya, ini semuanya nikmat dari Allah. Amalan hati yang pertama adalah memperbanyak syukur. Amalan hati yang kedua, memperbanyak sabar. Nah ini, di bulan haram ini kita harus memperbanyak namanya sabar. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar itu kata-kata yang gampang diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Betul? Karena disitulah innallaha ma'a, kalimat yang digunakan ma'a, bukan innallaha fi atau innallaha ala atau innallaha li, tapi innallaha ma'a. Ma'a di sini dengan, beserta. Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah akan selalu menemani orang-orang yang sabar. Allah akan selalu, itulah ma'a. Jadi kalau kita mau bersama Allah, kita harus bersikap sabar. Memiliki permasalahan kita harus sabar. Belajar nggak paham harus sabar. Ngapalin Al-Quran betul apal harus sabar. Berangkat ke masjid, selalu ke masjid, ditimpa musibah, ditimpa bencana, sabar. Karena kehidupan dunia hanya sementara.
Kehidupan dunia hanya sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah senda gurau. Kehidupan dunia sebentar saja. Bahkan Rasulullah SAW memisalkan dunia itu bagaikan sayap nyamuk. Tidak ada mulianya sama sekali itu. Dalam hadis lain, kalau kita memasukkan jari kita yang artinya ke dalam laut itu satu tetes, kalau kita dapat, kita hanya dapat satu tetes itu. Kalau tidak dapat, ya sudah, karena dunia nggak ada artinya. Sebentar saja kita hidup di dunia. Nanti selanjutnya kita akan hidup di alam mana? Di alam kubur, di alam akhirat, alam barzakh, alam yang dimana kita akan kekal abadi. Nanti di sana tidak ada orang tua, orang muda, semuanya sama nanti. Itulah kehidupan dunia. Kita harus sabar. Innallaha ma'as sabir. Sabar atas apa? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin. Sabar. Al-Baqarah 157, 158. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kita semua manusia akan diuji dengan kesabaran. Kesabaran apa? Minal khauf, dari ketakutan. Takut apa sih? Takut apa? Yang jelas pertama kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya takut kepada atasan, tapi tidak takut kepada Allah. Ini yang utama. Kita harus takut kepada Allah. Setelah takut kepada Allah, takut kepada apa? Harta, tahta, wanita, anggota, tata yang lain. Hati-hati, semuanya akan diuji. Orang kecil, orang besar, orang kaya, orang miskin, semuanya akan diuji tentang ketakutan. Minal khauf wal ju'. Yang keduanya kita akan diuji dengan ju'. Apa itu ju'? Kelaparan. Ya ju'. Kita akan diuji tentang kelaparan. Oh, kita sudah diuji tentang kelaparan. Susah mendapatkan makan, susah mendapatkan minum, susah untuk beli beras, susah untuk beli kopi, beli teh, susah. Tapi perhatikanlah, tadi saya lihat di situ ada tafsir Ibnu Katsir, masya Allah. Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, lihat di tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim. Dalam satu kitabnya beliau mengatakan, lapar di sini bukan lapar tentang makan, bukan lapar tentang nggak ada minuman, tapi lapar tentang apa? Semua makanan ada, tapi kita tidak berani memakan. Maksudnya apa, Ribon? Maksudnya teng dapur, teng restoran, teng ruang makan itu sudah disajikan semua makanan. Ada ayam, ada sate, ada gulai, ada apa malah pete, ada cuy, ada tahu, ada tempe, ada semuanya ada. Ada seafood, ada semua makanan. Tapi dia nggak berani memakan. Dia bisa membeli, tapi nggak berani memakan. Itu kelaparan. Enake tanggane enak banget. Kula badhe dahar tapi wedi mawon. Nah, betul sekali. Mau makan ada kolesterol, mau minum ada gula. Ini kelaparan. Semua manusia akan diuji, Pak. Karena sejatinya hidup adalah ujian. Ini kan diuji. Mungkin kita bisa beli sate kambing, bisa beli gulai, tapi tidak berani makan, Pak. Sudah disajikan tapi yang digoleki bakwan endi? Tempene wonten mboten? Buat apa beli makanan mahal-mahal, ternyata yang dicari cuma tahu tempe. Itu ujian. Kita harus sabar. Itu yang kedua, kelaparan. Minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Kita semua akan diuji tentang kekurangan harta. Harta, baik itu harta yang hidup atau harta yang mati, harta yang bisa berjalan atau tidak bisa berjalan, semua akan diuji, Pak. Hartane
nonton tentang bank, kena penipuan. Pemblokiran. Hartanya nonton tentang ATM, tiba-tiba kok berkurang terus. Napa harta ini bisa berjalan? Sing jenenge Innova, Avanza keserempet. Agungan harta jenenge Vario, napa Scoopy, ketabrak. Itu kita harus sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Anfus was samarat. Yang keempat, ujian kesabarannya adalah jiwa. Apa itu jiwa? Apakah rumah sakit jiwa? Bukan. Ujian kejiwaan disinilah kita akan diuji di bulan-bulan haram ini. Jiwa. Apa itu maksudnya jiwa? Jiwa, kehilangan jiwa yang kita cintai. Kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan keturunan, kehilangan bapak, kehilangan ibu, dan lain-lain. Jiwa kita akan diuji, digoncang. Kita sabar atau tidak. Itulah. Orang kalau jiwanya sudah tergoncang, jiwanya sudah sakit, mau tidur di tempat yang paling nyaman pasti tidak dapat tidur. Betul atau salah? Dia memiliki jiwa yang tergoncang, mau tidur di hotel paling bagus, kasur paling empuk, VIP, bukan VVIP lagi, VVIP, double V, sudah tempat paling nyaman, tapi jiwanya tergoncang, tidur nggak bisa tidur, kepikiran mau, duh gimana ini, nanti gimana, nanti besok gimana, ke depannya gimana, itu jiwanya tergoncang. Tapi bayangkan orang yang tidak memiliki penyakit jiwa, jiwanya tidak bergoncang, jiwanya sehat, jangankan tidur di atas kasur, di atas kursi, lep. Jangankan di atas kursi, di atas karpet. Betul? Jangankan di atas karpet, Pak, ya Allah. Ampun di Pak. Di mana saja dia bisa tidur, di atas triplek lah, di atas lantai. Kenapa? Karena jiwanya tenang, Pak. Tapi kalau jiwanya lagi goncang, lagi sedih, ada masalah, itu gak akan nyaman. Saya pertama kali datang ke masjid ini, saya ingat ini apa sajadah karpet. Ini karpet, saya tahu. Saya sering menemui karpet ini di Mekah dan di Madinah. Ini karpet bukan main-main. Ini karpet yang luar biasa. Saya ketika mencium karpet ini, saya ingat kampus. Pas saya sekolah di Madinah, seperti ini karpetnya, cuma beda bentuk, bahannya sama. Ini hangat, betul nggih? Ini aslinya karpet ini bisa untuk musim dingin, Pak. Kalau jenengan haji umroh nggih, di padang pasir, nanti kebanyakan hampir sama kayak gini nih kain. Ini hangat sekali. Ini orang kalau tidak punya masalah, jiwanya tentram, di sini bisa tidur, Pak. Betul? Jangan kan tidur. Iktikaf mungkin ada yang lelap ya, Pak. Karena nyaman, Pak. Nah, kita akan diuji dengan jiwa. Nah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amal wal anfus was samarat. Terakhir, ujian kesabaran dengan hati adalah samarat atau samarah atau buah. Buah apa yang diuji? Apakah buah semangka, buah melon, buah anggur, sanes? Buah yang akan diuji kita adalah buah dari kerja keras kita, buah dari hasil payah kita. Maksudnya kepripun? Sudah 1 bulan kerja, sudah memanen, waktu ini sudah tandur, waktu ini manen hama, sudah kerja, waktu ini gajian dipotong, waktu ini gajian nonton masalah. Ini samarat. Kita akan diuji dengan buah kerja keras kita, buah hasil pikiran kita akan diuji, diterima atau tidak, sabar atau tidak. Itu amalan hati, syukur dan sabar. Amalan yang ketiga yang mulia di bulan haram ini akan saya tutup dengan ini. Bulan suci ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, apakah itu? Yaitu menjaga lisan. Apa? Menjaga lisan, menjaga ucapan. Menjaga lisan, menjaga ucapan
Di bulan haram ini harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ucapan ini asal keluar tidak difikirkan terlebih dahulu. Makanya lisan lidah itu terletak di dalam, betul? Apunten ya, di dalam mulut itu ada gigi, ada bibir, ya. Semua dilindungi di dalam. Kenapa? Jangan sampai itu keluar. Asal ngomong tidak difikirkan terlebih dahulu. Itu bahaya sekali. Pepatah Arab mengatakan yang artinya orang kalau terpleset kaki itu lebih baik daripada terpleset lidah. Terpleset kaki lebih baik daripada terpleset lidah. Apunten, contoh. Mohon maaf, umpamanya ada yang jatuh entah di kamar mandi atau jatuh di emperan atau jatuh di halaman, kedebuk, yung paling 5 menit 10 menit mari, betul? Tapi kalau yang terpleset ini lidah, Pak, okay? 5 menit 10 menit mari apa mboten? Salah ngomong, salah ucap, masuk ke hati orang lain. Ini 1 jam nih dari mari, seminggu nih dari mari, betul? Sebulan nih dari, setahun ya nggak sembuh. Ini karena terpleset lidah ucapan. Di bulan haram ini hati-hati lidah kita, ucapan kita harus dijaga. Dalam pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu berada di dalam dia menjaga lidahnya. Selamatan seorang tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Di bulan haram ini jangan asal ngomong, asal ceplos, asal apa, ngomong semboten-boten, ternyata itu malah menambah pundi-pundi dosa. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Akan tetapi di bulan haram ini gunakanlah lisan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Contoh, saya kasih contoh. Di situ ada kitabnya. Kita akan menjelaskan salah satu ulama besar umat Islam yang berasal dari negara Uzbekistan. Ulama besar sampai sekarang terkenal. Siapakah itu? Imam Bukhari. Atas Imam Bukhari? Pas ya? Di situ ada kitabnya tadi saya. Setelah sholat itu mau baca Masya Allah. Di sini ada kitab Bukhari, ada Ibnu Katsir, ada luar biasa sekali. Imam Bukhari orang manakah dia? Orang Uzbekistan. Uzbekistan itu mana? Uzbekistan itu pecahan dari Rusia, Turkmenistan, Azerbaijan, Uzbekistan, sing tantan itu pecahan semua di sana. Uzbekistan. Dia bukan orang Arab Saudi, bukan orang Jeddah, orang Riyadh, orang Mekah, orang Taif, bukan. Dia orang luar Saudi. Tapi namanya sampai sekarang masih terkenal di seluruh dunia, di seluruh masjid, di seluruh musola, di seluruh universitas pasti pernah mendengarkan Rawahu Bukhari, betul? Pernah mendengarkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekarang bagaimanakah Imam Bukhari ini dia bisa menjadi Imam Bukhari? Ketika Imam Bukhari kecil, ketika dia masih menjadi santri, ketika dia masih menjadi anak-anak, Imam Bukhari ketika berumur kurang lebih 10 tahun itu belajar sama masyayikh di sekitar Uzbekistan. Ketika kecil dia rajin mengikuti majelis ilmu. Nah, suatu ketika salah satu gurunya Imam Bukhari atau yang disebut Imam Ishaq ibnu Rahwiyah. Imam Ishaq ibnu Rahwiyah. Kalau orang Arab nggak bisa ngomong Rahwiyah. Orang Arab menyebutnya Ishaq ibnu Rahawih. Rahawih. Nggak bisa ngomong Rahwiyah. Orang kalau bisa ngomong Rahwiyah itu biasanya orang yang fasih. Tapi kalau Arab biasanya mempermudah jadi Rahwiyah menjadi Rahawih. Salah satu imamnya, salah satu gurunya Ishaq ibnu Rahwiyah. Ishaq ibnu Rahwiyah ketika seperti ini, contoh, ketika suatu kajian di majelis, Ishaq ibnu Rahwiyah mengatakan kepada majelis taklim, kepada murid-muridnya,
wahai murid-muridku, lihatlah, perhatikan lafaz ucapan dari lisan Ishaq ibnu Rahwiyah ini. Wahai murid-muridku, cobalah di antara kalian ada yang mempelajari hadis. Wahai murid-muridku, cobalah di antara kalian ada yang menulis hadis yang berisi sahih saja. Wahai muridku, coba di antara kalian ada yang menulis hadis berisi sahih saja. Sudah, perkataannya cuma seperti itu. Ishaq bin Rahwiyah. Tapi Imam Bukhari termotivasi. Kenapa? Karena ketika zaman itu 3 Hijriah itu belum ada kitab sahih Bukhari. Setelah pulang dari majelis ini, Imam Bukhari kecil berazam, saya akan belajar apa? Sahih Bukhari. Saya akan mempelajari hadis-hadis yang berisi sahih, lalu saya tulis di buku. Nah, di sinilah Imam Bukhari mulai berazam, punya niat, punya kemauan untuk apa? Menulis hadis yang berisi sahih. Dia tinggalkan hadis yang tidak sahih, dia buang hadis-hadis yang dhaif, yang hasan, yang maudhu, semua dibuang. Yang ditulis hanya hadis-hadis yang sahih. Umur 13 tahun, keliling ke ulama-ulama di Uzbekistan. 13 tahun sudah keliling ulama di Banjarnegara. Anak 13 tahun apa yang dilakukan? HP, game. Betul? Ini Imam Bukhari 13 tahun sudah keliling ulama, Pak. Ulama bukan hanya di Jawa, ini Uzbekistan keseluruhan. Berarti 13 tahun dia sudah mengarungi kabupaten, provinsi sekitar Uzbekistan, dipelajari ulama-ulama, ditulis semuanya. Selesai 13 tahun, 15 tahun sudah keluar Uzbekistan. 15 tahun di Banjarnegara berarti kelas 9, 3 SMP lah nih. Itu sudah keluar. Kemanakah Imam Bukhari ini pergi? Dia pergi ke mana? Dari Bukhara, dari daerah namanya Bukhara atau Uzbekistan. Dari Uzbekistan dia pergi ke Baghdad. Karena saat itu pusat Islam, ilmu Islam berada di Baghdad saat itu. Dari Baghdad, karena dulu ketika itu daulah Bani Utsmaniyah. Di sanalah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid. Disinilah dia belajar pada ulama-ulama di Baghdad. Satu tempat Baghdad mengunjungi 100 guru, Masya Allah. Mengunjungi 100 guru. Dari Baghdad dia pergi ke Syria. Di Syria mempelajari kitab hadis 100 guru. Dari Syria menuju ke Palestina yang sekarang menjadi konflik ya. Palestina, di sana dia belajar 100 guru. Konon berapa total guru Imam Bukhari? Kurang lebih 1000 guru. Masya Allah. Satu pelajaran gurunya pinten? 1000, Pak. Satu pelajaran nanti gurunya 1000. Sekarang kita berapa guru kita? Ayo kita hitung. Guru TK berapa? 3. Guru SD 6, 9. Guru SMP 12, 9 tambah 12, 21. Guru SMA 20, 41. Guru kuliah berapa? 30, 71. Pun guru kuliah guru apa boleh? Guru YouTube, enten guru YouTube, guru Instagram, guru majelis taklim, umpamanya tonton Ustaz Sukron, Ustaz Junaidi. 10, 80 guru guru ngaji, guru Epta, guru Iqra, 10 guru semua, 100 guru lah. Ada yang lebih dari ini? 100 guru mungkin kita belajar. Imam Bukhari 100 guru hanya di satu negeri. Insya Allah. Dari Palestina menuju ke Hijaz. Di mana itu Hijaz? Hijaz adalah kota suci atau Arab Saudi, Makkah, Madinah. Itu dulu disebut dengan Hijaz. Di Hijaz ini dia belajar, ini di sini paling banyak. Belajar ke guru-guru besar. Ratusan guru dari Hijaz ke Mesir. Dari Mesir
ke Sudan, besok kembali lagi ke Uzbekistan. Setelah menulis, sekarang bayangkan Pak, dari Uzbekistan ke negara-negara tadi itu naik kendaraan apa Pak? Napa wonten Avanza saat itu? Apakah ada Garuda Airlines? Apakah ada Lion? Tidak ada. Kendaraannya yaitu onta. Anak level SMP SMA dia sudah menuntut ilmu keluar negeri, menulis satu hadis ditulis 100 syekh ditulis hadis-hadisnya. Lalu apa yang dilakukan setelah sampai di Uzbekistan umur 18-19 tahun, menulis semua hadisnya. Hadis-hadis yang sudah didapatkan ditulis. Oh ini hadisnya sahih, dikelompokkan. Oh ini hadisnya hasan, dipisah. Oh ini hadisnya maudhu, dipisah. Oh ini hadisnya palsu, apalagi nggak terima. Oh ini hadisnya ini yang diterima, terus. Sekarang kita tahu berapa total hadis dalam kitab itu Sahih Bukhari. Kurang lebih di situ 4.900-an hadis Pak. Pinten? 4.900-an, ada yang mengatakan 4.800-an hadis. Apakah Bukhari lalu menulis ini semua? Tidak. Imam Bukhari menulis satu hadis istikharah satu kalimat. Insya Allah. Untuk menulis satu hadis, Imam Bukhari istikharahnya satu kali. Berarti kalau 100 hadis istikharahnya berapa kali? 100 kali istikharah. Lah hadis yang tertulis berapa tadi? 4.900 atau 4.800-an. Berarti istikharahnya berapa kali? 4.800, 4.900. Maka dari itu bukunya seluruh dunia sekarang memakai, betul? Ada terjemahannya lagi, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Singapura, bahasa Inggris, betul? Bahasa Spanyol, bahasa Jerman. Itu diterjemahkan ke seluruh bahasa seluruh negeri, Pak. Teman saya yang dari Paris, Prancis, itu mengatakan di Prancis, di masjid Prancis itu seminggu itu membahas Sahih Bukhari. Teman saya yang dari Meksiko, belakang Amerika itu, di Meksiko ini membaca Sahih Bukhari ini 1 minggu 2 kali Pak. Yang dari Chad, Afrika sana, anak-anak SMP itu udah hafal semuanya Sahih Bukhari. Chad, Afrika, negara-negara sana mereka semua sudah mempelajari Sahih Bukhari. Dan kita belajar Sahih Bukhari pinten gitu, seminggu sekali apa sampun hatam. Alhamdulillah nggih, mukadimah hatam. Bab 1 hatam. Nah ini gimana kitabnya nggak berkah? Satu hadis saja istikharahnya satu kali. Sekarang kita dalam hidup berapa kali istikharah? Istikharah mencari jodoh, istikharah mencari rezeki, istikharah mencari tempat tinggal, cari pekerjaan. Lebih dari 10 kali istikharah, lebih 20 kali istikharah. Bulan ini berapa kali istikharah lah? Nah ini Imam Bukhari dia istikharah untuk menulis satu hadis. Ini hanya kitab Sahih Bukhari. Berapa kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari? Berkitab-kitab. Kalau disebutkan di sini, oh iya ya. Makanya kira-kira pahalanya Imam Bukhari kathah napa mboten iki? Bukan cuma banyak, Pak. Nggih? Pahalanya Imam Bukhari dari Banjarnegara saja lah. Ada napa mboten? Ada. Ini Banjarnegara, Pak. Dari Magelang, Wonosobo, Purwokerto, berapa masjid, berapa banyak musola, berapa banyak pondok pesantren, gitu, yang mengatakan qala Bukhari, rawal Bukhari, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim, itu pahalanya luar biasa banyaknya Pak. Itu baru di Jawa, belum di Kalimantan, belum di Sulawesi, gitu. Itu baru di Indonesia, belum di Malaysia, Singapura, negara-negara lain betapa banyak pahala Imam Bukhari. Orang sudah meninggal tapi karyanya masih hidup. Orang sudah meninggal pahalanya tetap ngalir, betul? Meninggal berapa ribu tahun yang lalu Pak? 1200 tahun yang lalu, 1300, 1100, Masya Allah. Tapi pahalanya masih ngalir. Di sini ada nih kitabnya nih kok, Sahih Bukhari.
Itu pahalanya Imam Bukhari. Sekarang kira-kira gurunya tadi Ishaq ibnu Rahwiyah, Ishaq ibnu Rahawayh dapat pahala atau enggak? Dapat pahala. Kenapa? Karena Imam Bukhari menulis gara-gara nasihat dari gurunya. Betul? Apa tadi nasihat dari gurunya? Cobalah di antara kalian murid-muridku ada yang menulis hadis yang berisi sahih saja, keluar dari lisan, keluar dari ucapan, ya, ucapan yang benar berefek luar biasa. Bahkan pahala gurunya mungkin lebih banyak daripada Imam Bukhari. Ya kalau Imam Bukhari nulis, ya kalau imam-imam yang lain menulis, pahalanya gurunya banyak sekali. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan hal kepada kebaikan kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala seperti halnya dia berbuat. Banyak sekali pahalanya. Imam Bukhari kalau mendapatkan pahala umpama nih 10 triliun, gurunya juga mendapatkan pahala 10 triliun. Itu pahala luar biasa, Pak. Itu kalau hitung-hitungan, padahal pahalanya nggak terbatas, banyak sekali itu. Betul nggak? Itu keluar dari lisan. Nah, lantas bagaimanakah kita di bulan haram ini untuk menjaga lisan kita biar bisa menjadi seperti Ishaq ibnu Rahwiyah ini, biar lisan kita bisa menjadi Ishaq ibnu Rahawayh. Kita nggak mungkin menyuruh anak kita, nak coba nak tulis hadis niku nopo. Coba tulis tafsir, nah mboten paham bahasa Arab. Lantas apa yang harus kita lakukan? Keluarkanlah dari lisan kita ucapan-ucapan yang akan berefek ke anak-anak kita ke depannya. Yang belum pakai kerudung, Mbak, kerudungnya diagem. Kenapa sih? Mengkene mboten agem kerudung, bapak sing diganjari mangkene akhirat. Di sholatnya tepat waktu. Ampun ketelat terus, nggih. Ini ucapan lisan seperti ini akan berefek kepada anak. Di bulan haram ini kalau anak sudah melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu, orang tuanya dapat pahala enggak? Dapat. Ketika kita menyuruh mereka pakai kerudung, anak kita pakai kerudung, kita dapat pahala tidak? Dapat. Berangkat ke masjid, sholat ke masjid, malam sholat tahajud, itu akan mendapatkan pahala persis. Jadilah Ishaq ibnu Rahwayah di rumah kita masing-masing, ya. Kalau sudah bisa di rumah, kita sebarluaskan. Sing pak RT, sebarkan di RT-nya. Sing memiliki kantor, sebarkan di kantornya. Itu selama orang itu beramal baik, kita akan mendapatkan pahala. Hanya dari lisan, dari ucapan. Sebaliknya, hati-hati. Sebaliknya, jangan ucapkan perkataan, ucapan yang dapat menambah dosa. Jangan ucapkan ucapan yang menambah dosa. Nauzubillah, jangan. Bulan haram ini kebaikan dilipat gandakan, keburukan juga akan dilipat gandakan. Nauzubillah, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Diri sendiri aja nggak boleh dizalimin, apalagi menzalimi orang lain. Mun mireng dereng kabar sing anyar jerene sing niku kados niki. Kados niki, kepripun Bu jerene? Jerene tasih jerene tapi pun tersebar luas. Zaman sekarang lisan itu tidak hanya dari ucapan. Sekarang sudah zaman modern, Pak. Lisannya itu bisa pindah jempol. Lisannya bisa pindah ke jempol. Kok bisa lisan ke jempol? Pegang HP, update status, komen, like, share. Hati-hati. Jempol bisa menjadi lisan. Asal komen, asal ngomong, ini hati-hati, jempol dijaga. Jangan asal scroll, asal ngomong, asal apa-apa, kan itu bahaya. Jangan sampai postingan kita, jangan sampai apa yang kita share itu bisa malah menjadi dosa. Kalau bisa yang kita share adalah menjadi pahala. Seperti tadi status di masjid ini, Masya Allah itu luar biasa. Orang yang datang ke masjid, ya, diam diri sampai sholat
syuruk akan mendapatkan pahala haji atau umrah. Insya Allah habis ini kita melaksanakan sholat isyraq ya. Sholat syuruk akan mendapatkan pahala haji atau umrah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.